Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin mengulang kembali apa yang pernah saya sampaikan di berbagai media terkait dengan gejala-gejala serangan panik ya. Jadi saya pernah bicarakan bahwa masalah orang yang mengalami gangguan kecemasan yang paling sering itu memang ada dua, yaitu gangguan kecemasan panik dan gangguan kecemasan menyeluruh. Nah, kemarin sempat saya posting ada beberapa organ yang terlibat dengan kondisi psikosomatik terkait dengan gangguan kecemasan maupun juga depresi. Dan organ-organ tersebut sebenarnya kita pilah satu persatu mana yang paling sering menimbulkan gejala-gejala psikosomatik tersebut. Dan kalau kita berbicara tentang masalah gangguan cemas panik, maka sebenarnya kita akan melihat adanya berbagai jenis gejala yang hampir semuanya gejala fisik yang mungkin sebagian orang akan mengiranya adalah mengenai masalah gangguan medis. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin sedikit menguraikan kepada teman-teman apa saja gejala-gejala yang disebut sebagai 13 gejala serangan panik yang paling sering dialami oleh orang yang mengalami serangan panik agar bisa membedakannya dari kondisi yang lain seperti gangguan serangan jantung misalnya ya. Saya akan coba bacakan satu persatu. Yang pertama adalah bahwa yang penting diingat gejala-gejala ini harus ada dulu minimal 4 ya. Kemudian sudah berlangsung lebih dari 3 kali dalam sebulan, maka teman-teman bisa menganggapnya sebagai gangguan panik ya. Jadi serangan panik ini ada 4 gejala dari 13 gejala serangan panik ini timbul dialami oleh teman-teman, kemudian juga menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, terjadi 3 kali dalam 1 bulan, ini kita sebut sebagai gangguan panik ya. Jadi serangan panik itu belum tentu jadi gangguan panik. Kalau kondisinya dia cuma serangan panik setahun sekali ya, dia tidak disebut gangguan panik. Yang pertama adalah jantung berdebar-debar. Ya, ini yang paling sering dialami oleh pasien yang mengalami gangguan panik. Dan kalau kita lihat kekhawatiran orang ketika dia mengalami serangan panik yang disertai dengan jantung berdebar-debar, itu membuat dia berpikir dia akan mengalami serangan jantung. Dan ini yang paling sering menjadi ketakutan dari sebagian orang yang mengalami serangan panik. Dan kalau kita melihat faktor yang berkaitan dengan ini yang pernah saya jelaskan adalah karena sistem saraf otonom yang berlebihan, terutama sistem simpatis yang menyebabkan dia berdebar-debar. Yang kedua adalah keringat ya, keluar keringat ya, terutama ada beberapa teman menyatakan ini seperti keluar keringat dingin. Dan ini merupakan salah satu gejala yang juga sering dialami. Yang ketiga adalah gemetar ya, tubuhnya bergetar, seringkali seperti orang gemeteran gitu. Ini yang menyebabkan juga ketakutan yang luar biasa kalau orang mengalami serangan panik. Kemudian sesak napas ya. Menariknya banyak orang mengatakan bahwa pada saat dia mengalami serangan panik itu dia berasanya kayaknya tuh susah bernapas, seperti kayak hard to breathe atau kekurangan oksigen. Ini juga diikuti oleh kondisi kelima, yaitu perasaan seperti tercekik. Jadi perasaannya tuh dia merasa seperti ada yang nyangkut gitu ya, atau di dalam bahasa Inggrisnya kita bilang lump in throat. Itu berasa seperti keadaannya itu kesulitan napas disertai perasaan nyangkut di tenggorokan yang menyebabkan dia agak susah bernapas. Yang keenam adalah nyeri dada ya, nyeri dada atau perasaan tidak nyaman di daerah dada. Ini yang sering menyebabkan si pasien sering mengalami ketakutan ya, karena dia mengalami suatu kekhawatiran yang sangat akan adanya serangan jantung. Ya, kalau dulu zaman mungkin sebelum COVID-19 ini terjadi, banyak orang-orang kalau dia mengalami gejala-gejala panik dia langsung datang ke dokter. Mual atau gangguan perut. Nah, ini yang sering kali saya ungkapkan di dalam berbagai video saya, edukasi saya terkait dengan gejala-gejala psikosomatik, bahwa gangguan lambung ini sangat sering terjadi sebagai akibat dari aktivitas sistem saraf otonom yang tidak stabil. Dan ini yang menyebabkan keadaan yang tidak nyaman buat si pasien sehingga mengalami satu perubahan yang sulit dia harus kalau dibilang tuh diadaptasi.
Nah, menariknya adalah pada kondisi serangan panik yang dia datang ke dokter IGD, itu seringkali dianggap sebagai gejala-gejala lambung ya, sehingga diberikanlah obat seperti obat-obatan lambung. Dianggap seperti GERD atau gastritis. Ini yang mungkin perlu dikonfirmasi. Kalau memang kondisinya demikian, maka obati tentunya simptomnya atau gejalanya tersebut. Namun kalau dia merupakan satu kondisi serangan panik, maka kita perlu perbaiki juga kondisi gangguan paniknya tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah gejala pusing, bergoyang, ya, melayang, atau terasa ingin pingsan. Nah, ini banyak banget nih dialami, sehingga ada kekhawatiran pasien yang mengalami serangan panik ini memang beneran akan mengalami pingsan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak demikian ya, karena orang seringkali menyatakan kepada saya, nanya, "Dok, apa betul orang yang serangan panik ini akan pingsan beneran?" Tidak. Dia tidak akan pingsan ya, tidak akan pingsan, tidak akan mengalami fainted gitu ya, dan perasaan seperti bergoyang ataupun seperti melayang ya, terasa ingin jatuh seperti itu memang dialami oleh banyak orang yang mengalami serangan panik gitu. Lalu selanjutnya adalah perasaan diri dan lingkungan tidak nyata. Ini yang kita sebut istilahnya depersonalisasi dan derealisasi. Namun kita harus perhatiin bahwa serangan panik itu bukan gejala psikotik, jadi dia tidak mungkin ada gejala halusinasi misalnya, atau misalnya delusi seperti orang takut kalau ada orang yang mau menjahati dia. Karena banyak ya yang sering bertanya kepada saya, "Dok, kalau misalnya saya dengar bisikan katanya saya psikosomatik." Bukan, kalau yang dengan bisikan itu namanya psikotik, bukan psikosomatik. Jadi beda, gejala-gejala itu harus dibedakan. Makanya mengapa kita tidak boleh mendiagnosis diri sendiri, kita harus datang ke dokter. Karena ada beberapa seringkali saya mendapatkan juga pasien salah tangkep, dikiranya ini gejala psikosomatik, gejala cemas, tapi ternyata ini gejala psikotik yang biasa terjadi pada pasien skizofrenia. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena banyak juga kasus-kasus yang mengalami gangguan psikosomatik itu dialami juga oleh pasien psikotik. Karena saya pernah jelaskan bahwa itu bisa saja mungkin terjadi pada keadaan-keadaan yang berat. Misalnya itu yang juga dialami oleh pasien-pasien psikotik, bisa sampai gejalanya sakit-sakit juga fisiknya. Ya, selanjutnya adalah ini yang paling sering juga dialami, yaitu ketakutan, kehilangan kendali, atau menjadi gila. Jadi si pasien tuh sering mengatakan kepada dokternya, mungkin banyak diantaranya mengatakan, "Aduh dok, saya takut gila deh. Apakah bisa jadi gila ya dok ya kalau kena serangan panik berulang seperti itu?" Dan kita tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi biasanya ya, karena beda jalurnya. Saya sudah bilang, yang satu serotonin, yang satu lagi dopamin. Kalau misalnya jalurnya itu memang mirip, maka biasanya gejalanya mirip-mirip. Makanya seperti contohnya bipolar depression ya, ada gejala-gejala psikotiknya, bisa jadi gejalanya mirip dengan masalah-masalah skizofrenia misalnya. Tapi ini harus kita perhatikan bahwa perasaan menjadi gila itu cuma kayak seolah-olah dia ketakutan yang luar biasa karena dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya saat terjadinya serangan panik tersebut. Yang kedua, dari kondisi tersebut yang paling penting juga dikaitkan dengan perasaan takut mati. Ya, ini yang selanjutnya gejalanya ya, gejala ke 11 itu adalah rasa takut mati. Waduh, makanya kenapa orang yang mengalami gangguan panik itu seringkali menghindari pergi sendirian, menghindari tempat terbuka, nggak mau nyetir sendiri apalagi macet, karena takut sekali kalau misalnya dia kenapa-napa nanti nggak ada yang nolong gitu. Jadi perasaan-perasaan ketakutan ini akan sangat dominan dialami oleh orang-orang yang mengalami serangan panik gitu ya, sehingga takutnya luar biasa. Nah, kemudian parestesi atau mati rasa ya, jadi seringkali mengatakan ini dia kan kayak kerasan, kayak kesemutan. Ada yang biasanya kebal, kemudian merasanya seperti mati rasa. Ini juga sering dialami. Dan yang terakhir adalah menggigil ya, perasaan shaking, tadi udah gemeteran dan juga menggigil ya, gemeterannya, atau perasaan panas di badannya. Ini juga sering dialami oleh gejala-gejala serangan panik. Jadi 13 gejala ini seringkali dikaitkan dengan apa yang dialami oleh pasien-pasien serangan panik. Dan saya sih menyarankan mungkin untuk teman-teman yang mengalami gejala-gejala tadi, kalau lebih dari 4 gejala yang dialami dan sudah berlangsung lebih dari 1 bulan, 3 kali serangan, maka Anda harus datang ke dokter jiwa ya, karena ini penting. Nah, perlu yang diperhatikan adalah pemeriksaan-pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan adalah dengan misalnya pemeriksaan standar, misalnya pemeriksaan tekanan darah, kemudian suhu nadi tubuh, dan kemudian juga
denyut jantung dan sesak napas atau tidaknya, karena bisa mengganggu apakah ini berkaitan dengan penyakit lain misalnya. Yang kedua adalah pemeriksaan penunjang ya. Laboratorium biasanya kalau memang ada indikasi kita bisa melakukan pemeriksaan tiroid, kemudian pemeriksaan kalsium dan pemeriksaan vitamin D ya. Kemudian yang kadang-kadang dilakukan kalau misalnya belum pernah dilakukan itu harusnya EKG. Namun menurut saya saat ini adalah kewajiban ya. Jadi harus pernah di EKG ya. Kalau misalnya jantungnya berdebar-debar, apalagi usianya itu tidak muda lagi, di atas 30-an, maka EKG akan menjadi salah satu yang penting untuk dilakukan oleh teman-teman yang merasa mengalami gejala-gejala serangan panik untuk mendapatkan suatu kondisi yang stabil. Tentunya bagaimana kita mengelola perasaan dan pikiran kita tersebut. Dan ini menjadi sangat penting karena pendekatan utama dari pasien-pasien mengalami serangan panik itu tetap seperti kayak saya bilang, pendekatan psikosomatik. Jadi psikologis dan somatiknya sama-sama penting. Ya, kita mengobati gangguan dasarnya seperti gangguan cemas, tapi kita juga obati gejala-gejalanya juga. Jadi nggak heran teman-teman dokter jantung ada yang menggunakan obat-obatan untuk mengurangi denyut jantungnya. Itu boleh ya, nggak masalah. Teman-teman ada yang mengatakan dikasih bisoprolol, ada yang dikasih propanolol gitu. Itu bisa digunakan, tetapi harus atas indikasi dan bukan mengobati sendiri. Kadang-kadang saya sering melihat anak-anak muda saat ini karena begitu luar biasa pintarnya, mereka mencari informasi banyak di internet dan mencoba mengobati dirinya sendiri. Saya tidak setuju dengan hal tersebut dan ingin menekankan sekali lagi, ketika Anda mengalami serangan panik, sudah berkali-kali dalam 1 bulan, maka ada baiknya Anda segera datang ke dokter jiwa. Pendekatan dokter jiwa dengan obat dan juga dengan psikoterapi, nanti juga bisa bekerja sama dengan teman-teman psikolog kalau memang kondisinya cukup bisa terkontrol, tidak terlalu panik yang berat sampai mengalami ketakutan yang luar biasa, maka bisa juga kita menggunakan teknik psikoterapi saja tanpa obat. Walaupun banyak di antara kasus yang pernah saya tangani, hampir lebih dari 90%-nya memerlukan obat. Karena mungkin saya menemukan kasusnya tuh kebanyakan yang sudah berat. Jadi demikian apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua saat ini. Mudah-mudahan ingatan kita terhadap kondisi 13 serangan panik ya, ataupun 13 gejala serangan panik ini bisa membuat kita menjadi lebih aware lagi. Dan kalau membutuhkan pertolongan, jangan takut untuk datang segera ke dokter jiwa ya. Sekarang sudah ditanggung juga oleh BPJS, JKN ya. Jadi tidak perlu khawatir ya, walaupun mungkin juga teman-teman ada yang jauh sekali tempatnya dari pusat kesehatan jiwa. Tapi usahakan kalau teman-teman akan membantu diri teman-teman supaya quality of life-nya atau kualitas hidupnya menjadi jauh lebih baik lagi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.